agama? Ini sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh umat Buddha. Bagaimana perkawinan saya ya jika pasangan saya berbeda agama? Nah, di dalam agama Buddha, perkawinan adalah sebuah keputusan yang Anda buat. Anda mau menikah atau tidak, itu adalah keputusan kita. Banyak juga tuh yang nggak menikah dan menjadi biku. Ya, jadi kalau hari ini Anda memutuskan untuk menikah, sepenuhnya adalah konsekuensi dan tanggung jawab Anda. Nah, jika pasangan Anda berbeda keyakinan dan agama dengan Anda saat ini, pertanyaannya kembali kepada diri Anda. Seberapa kuat Anda memegang agama sebagai prinsip hidup? Jika Anda memegang keyakinan dan agama sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar dan menjadi prinsip hidup Anda, ketika Anda berbeda, memiliki pasangan yang berbeda keyakinan, tentu akan muncul konflik dalam batin Anda. Jika pasangan Anda memiliki keyakinan yang berbeda, tapi dia tidak memegang prinsip, atau bagi dia fine, dan dia mau mengalah, persoalan tidak akan terlalu rumit. Tapi jika pasangan Anda dan Anda berdua masing-masing memegang keyakinan sebagai prinsip hidup, nah bisa bayangkan nih, batu ketemu batu, jeder, apa yang terjadi? Akan terjadi benturan terus-menerus. Dan jika benturan ini membuat Anda menderita, kembali lagi ke hal pertama yang saya ungkapkan. Dari awal kan sudah dikatakan, ini kan pilihan Anda. Ketika Anda memutuskan untuk lanjut, tetap menjalani perkawinan ini karena cinta, konsekuensinya dan akibatnya harus Anda pertanggungjawabkan sendiri. Nah, jadi jika Anda memiliki prinsip bahwa agama adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, demikian juga pasangan Anda, maka Anda berdua harus bicarakan masalah ini secara serius di depan sebelum Anda menikah. Mengapa? Karena setelah Anda menikah, masalah ini bukan hanya menjadi masalah Anda berdua. Masalah ini akan lebih kompleks lagi jika Anda sudah memiliki anak. Nah, anak Anda akan dididik dengan agama Anda atau pasangan Anda. Jadi, sebelum itu semua terjadi, Anda berdua harus bicarakan secara serius. Dan jika tidak bertemu dengan solusi yang tepat, Anda harus mempertimbangkan kembali perkawinan ini. Ini adalah salah satu hal yang logis. Tapi kita tahu, banyak yang bilang cinta itu buta. Ya kan? Kalau lagi jatuh cinta, hal-hal seperti ini biasanya diabaikan. Nanti gampanglah setelah menikah. Nanti dia akan berubah. Nanti. Kalau berubah dan menjadi baik, oke. Tapi setelah menikah, berubah menjadi lebih buruk lagi, Anda tentu harus sadari itu dari awal. Jika keyakinan dan agama ini bukan menjadi prinsip hidup Anda, dan Anda fine bisa menerima perbedaan dengan pasangan Anda, tentu Anda lebih mudah bertoleransi, lebih mudah mengalah, lebih mudah bertenggang rasa dengan keyakinan yang berbeda. Anda mungkin tidak terlalu fanatik, tidak terlalu mempersoalkan hal-hal yang menyangkut keyakinan ini. Tentu konflik juga akan minimal. Jadi, kembali lagi, saya tekankan bahwa perkawinan adalah pilihan Anda. Dan Anda harus membayangkan bahwa perkawinan ini berlangsung bukan hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun.
tapi berlangsung bisa 10, 20, bahkan sampai 50 tahun ke depan. Sebelum itu semua terlaksana, pertimbangkan dengan matang, bicarakan dengan baik-baik. Apapun konsekuensi yang muncul di masa depan, Anda berdualah yang akan menerima atau menjalani perkawinan ini. Selamat membuat keputusan yang tepat, dan semoga keputusan Anda bisa membuat Anda bahagia dan pasangan Anda juga bahagia. Agama Buddha hanya cocok untuk mereka yang sudah tua. Benar nggak sih? Kalau untuk anak muda kayaknya kurang cocok. Begitu banyak pertanyaan tentang hal ini. Jika kita hanya melihat sisi luar dari agama Buddha, banyak nih umat Buddha yang melakukan kebaktian dengan membaca parita yang cukup panjang, atau duduk bermeditasi, duduk diem saja untuk jangka waktu yang cukup panjang. Ataupun sering kita melihat orang-orang tua, komat kamit membaca mantra, sutra, dan niencing ya, sering disebut niencing, membaca melafalkan nama Buddha terus menerus. Kayaknya kok pasif banget ya, untuk anak muda nggak cocok nih. Tapi apakah ajaran Buddha hanya sebatas itu? Ternyata tidak. Agama Buddha lebih luas dari hanya sebatas duduk diam melafalkan parita. Bagi mereka yang belum mengenal ajaran Buddha, maka bisa diibaratkan tak kenal maka tak sayang. Apa maksudnya? Kalau kita sudah mengenal Dhamma ajaran Sang Buddha, maka kita akan mengetahui bahwa Dhamma ajaran Sang Buddha sungguh luar biasa. Mengapa? Karena Dhamma ajaran Sang Buddha merupakan jawaban untuk memahami semua fenomena kehidupan. Baik kehidupan kita sebagai rumah tangga, kehidupan duniawi, maupun kehidupan spiritual. Dhamma ajaran Sang Buddha bisa diibaratkan seperti rumus untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Dan persoalan kehidupan ini kita ketahui bukan hanya bagi orang-orang tua saja, tapi bagi anak muda yang masih bergelut dengan kehidupan pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kehidupan duniawi yang begitu kompleks, tentu sangat membutuhkan rumus atau tuntunan untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan persoalan hidup. Nah, bagaimana sih contoh konkret dari Dhamma ini sehingga mampu menjadi penuntun atau menjadi solusi bagi kehidupan kita? Bagi Anda yang mungkin saat ini saya contohkan seorang karyawan, Anda sudah bekerja keras, Anda sudah rajin, dan Anda menganggap diri Anda sungguh berprestasi. Tetapi Anda tidak mendapatkan respect, rewards yang layak dari perusahaan. Bahkan Anda sering disalahkan, bahkan Anda sering dicela. Sebaliknya, mungkin ada rekan kerja Anda yang kerjanya biasa-biasa saja tuh, prestasinya tidak menonjol. Mungkin dia lebih malas dibanding Anda, tapi dia mendapatkan promosi, dia mendapatkan jabatan yang lebih baik, dan dia mendapatkan pujian. Bagi logika kita, tentu hal ini tidak adil. Kok bisa sih seperti ini? Bukan hanya masalah ini, begitu banyak masalah duniawi yang menurut kita tidak adil. Nah, bagaimana Dhamma bisa memberikan jawaban bagi kita? Dhamma ajaran Sang Buddha membabarkan tentang adanya hukum karma. Dan hukum karma ini berlaku bagi siapapun, agama apapun,
yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, mau tidak mau, hukum karma ini akan tetap berjalan. Karena ini adalah hukum semesta. Nah, bagaimana hukum karma menjawab pertanyaan tadi? Kita sudah hidup berkali-kali. Agama Buddha mengenal tumimba lahir. Bukan hanya kehidupan sekarang yang Anda jalani, tapi Anda sudah memiliki kehidupan sebelumnya. Dan nanti Anda juga akan memiliki kehidupan sesudah dari kehidupan sekarang. Jadi kehidupan kita sudah berkali-kali. Apa yang kita lakukan di masa lampau, saat ini mungkin sudah kita lupakan. Kita tidak ingat lagi apa yang sudah pernah kita lakukan di masa lampau. Tetapi, apa yang kita lakukan di masa lampau memiliki konsekuensi. Dia akan berbuah atau menimbulkan akibat di masa depan. Jadi kalau kita di masa lampau melakukan keburukan, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, sering memarahi orang, sering mencela, sering mengomel, sering memfitnah, apa yang kita lakukan di masa lampau yang mungkin sudah kita tidak ingat akan berbuah saat ini. Jadi Anda saat ini sedang menerima buah dari apa yang Anda lakukan di masa lampau. Sedangkan rekan kerja Anda menerima buah baik dari apa yang dilakukan di masa lampau. Oke? Tetapi, kalau Anda ingin merubah masa depan, Anda harus merubah cara, tindakan Anda saat ini. Maksudnya, kalau Anda ingin masa depan Anda baik, mulai sekarang saat ini Anda melakukan kebaikan. Tanam terus kebaikan, tanam terus kebaikan. Suatu hari nanti dia akan berbuah. Jadi Anda bisa menerima kenyataan bahwa saat ini Anda menerima buah buruk, di masa depan Anda akan menerima buah baik. Nah, inilah hukum sebab akibat yang diajarkan oleh Sang Buddha. Setelah memahami hukum ini, tentu kita akan jauh lebih plong, jauh lebih nyaman, tidak lagi frustasi. Karena jawabannya sudah bisa kita terima dengan logis. Jadi, ajaran Buddha bukan hanya bermanfaat buat orang tua, tapi bagi Anda yang masih muda, begitu banyak persoalan yang bisa dijawab dengan Dhamma, ajaran Buddha. Dan tentunya Dhamma ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Semoga apa yang saya uraikan bisa bermanfaat buat pengembangan batin dan pikiran kita, sehingga kita menjadi lebih bijaksana. Semoga kita semua berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Sangha Adi Buddhaya. Namo Buddhaya.